Halo semuanya, selamat datang bersama saya dari Swiss, Horas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua, kapan saja pun dan dimana saja pun kalian berada ya. Dan semoga diberkati Tuhan, dilimpahkan rezeki yang banyak ya. Sama seperti saya di sini ya teman-teman ya. Amin. Ya di sini aku mau ngopi, lihat nih. Mau ngopi sambil lanjut sarapan pagi, lihat nih. Ini tadi aku sempat memulai sarapan paginya ya saat anak saya sarapan pagi gitu ya. Dan ya karena aku harus ingin mereka bergegas gitu ya. Akhirnya aku sarapannya ini gitu. Udah deh nanti saya sudah antar anak, saya sudah pulang antar anak baru lanjut sarapannya gitu. Ya jadi aku makan roti, lihat nih. Sebenarnya rotinya itu tadi malam dibeli ya. Jadi ini rotinya nggak segar lagi. Lihat. Jadi sebagian udah kemakan ya. Jadi bentuknya ini tadi kayak crunch gitu. Dan melingkar ya gitu, dan rotinya bisa diletakkan seperti ini. Lihat toh. Iya. Jadi aku udah ada satu nih di piring ya. Lihat, aku makan ini dulu. Ya. Udah itu aku olesin pakai ini selain berry ya gitu. Lihat nih. Bromberry atau raspberry apa sih bahasa Indonesianya? Ya. Iya, begitu. Jadi aku tadi begitu pulang bikin kopi yang segar cappuccino. Jadi kita bisa bikin cappuccino di rumah. Jadi kalau mau minum cappuccino itu tuh nggak harus ke restoran lagi saya ya teman-teman ya. Udah bisa di rumah sendiri. Ya begitu ceritanya. Ya teman-teman. Di sini aku mau cerita ya tentang gimana mertua saya sempat trauma datang ke rumah saya ya. Jadi itu ceritanya. Aku kan udah ada bikin video tentang alasan saya mengapa saya bikin channel baru ya. Jadi alasannya itu tuh di sana aku udah uraikan gitu, dan ya di sini aku mau ceritain tentang dimana mertuaku ini ya lama nggak mau datang lagi ke rumah kita gitu. Jadi itu alasannya ya teman-teman ya, dimana aku itu sempat kerja hampir 120% gitu. Jadi aku nanti mau, sebenarnya aku nggak pernah berniat untuk kerja sebanyak itu ya 120%. Jadi 120% itu tuh kalau di sini 6 hari itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku itu kerjanya di dalam surat perjanjian bukan 120%. Jadi nanti aku bikin video tentang hal itu gitu ya. Jadi biar bisa nanti aku jelasin lebih dalam ke arah sana gitu. Jadi ceritanya ya teman-teman ya, kalau aku kerja yang jagain anak saya itu kan mertua gitu. Ya, padahal mertuaku juga masih punya anak yang lain gitu ya teman-teman ya. Aku punya ipar, jadi suami saya itu kan punya abang gitu ya. Dan dia itu udah punya anak juga, punya 2 gitu. Jadi kadang-kadang ipar saya butuh mertuaku juga gitu ya. Jadi dia itu nggak hanya membantu kami gitu istilahnya ya, dia juga membantu ipar saya gitu. Iya, jadi ceritanya karena saya itu kerja melebihi dari hari yang kita datang-datangani di surat perjanjian gitu. Akhirnya mertuaku pun juga datang ke rumah kami kan lebih banyak gitu. Soalnya aku nggak bisa biarin anak dong gitu. Apalagi tahun kemarin
Ria kan belum masuk ini ya, belum masuk TK gitu ya, jadi ya otomatis Ria butuh dijaga seharian penuh gitu. Jadi kalau si abang iya sama abang Tio-nya kalau paginya kan masuk sekolah, kadang-kadang siangnya juga saya sudah makan siang gitu ya. Jadi kalau makan siang mereka datang ke rumah. Nah jadi seperti yang aku ceritain tuh tadinya, awalnya kan perjanjianku dengan mertua, dia itu datang ke rumah kami itu tuh untuk jagain anak hanya Senin, Selasa, sama Kamis gitu ya. Dan ternyata karena bosku sering meminta aku untuk datang kayak hari Rabunya untuk dibantuin, atau kadang juga itu hari Jumatnya untuk dibantuin gitu ya. Ujung-ujungnya aku itu kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Jadi yang 5 hari kan udah 100% gitu. Begitu ya kalau di sini, kalau 5 hari itu tuh kita kerja dalam seminggu, itu artinya 100% gitu. Tapi aku itu kan di dalam surat perjanjian kan cuman 60% gitu, yaitu hari Senin, Selasa, dan Kamis gitu. Nah, jadi kalau hari Kamisnya itu tuh kan kadang setengah hari gitu ya. Setengah hari itu berarti 10% gitu. Jadi kalau aku setengah hari Kamis, berarti hari Sabtunya aku kan harus kerja setengah hari gitu. Jadi kalau hari Sabtu kan mertua nggak harus datang gitu loh ya teman-temannya. Yang jagain anak kan ada suami gitu ya. Nah jadi ya sekali 2 minggu aku itu kerja hari Sabtu ya, sekali 2 minggu aku kerja hari Kamis cuman setengah hari ya, dan sekali 2 minggu hari Kamisnya itu tuh sehari penuh gitu. Iya, jadi dengan arti kata kalau aku nggak kerja sama sekali hari Sabtu, berarti aku harus kerja di hari Kamisnya seharian penuh gitu ya. Jadi itu penuh 3 hari dihitung. Tapi karena bosku semakin lama semakin sering meminta untuk aku datang kerja di hari Rabu dan di hari Jumat gitu ya. Kalau hari Rabu Jumat kan aku tuh kerjanya penuh gitu, sehari penuh gitu. Jadi ya ujung-ujungnya aku tuh kerja 120% gitu ya. Dan ya otomatis kita harus minta bantuan sama mertua terus gitu. Jadi ya ujung-ujungnya mertuaku di sini tuh hampir tiap hari gitu loh. Jadi dia itu pulang kadang hari Sabtu pagi atau Jumat sore gitu. Iya, kalau dia udah kecapean mertuaku gitu ya, nggak sanggup lagi mengemudi sendiri untuk pulang ke rumahnya, akhirnya dia bermalam lanjut di sini. Jadi biasanya mertuaku itu datang hari Senin pagi ya teman-temannya, dan dia itu bermalam di sini. Kalau kayak yang aku bilang tadi, aku kerja Senin Selasa ya, jadi dia bermalam di sini dari hari Senin gitu ya. Jadi hari Selasanya nggak capek lagi paginya datang, nggak harus bangun subuh gitu ya, terus harus mengendarai dan mengemudi datang ke sini sendiri gitu. Jadi ya dia bermalam di sini gitu loh teman-teman. Terus karena hari Rabunya misalnya aku nggak kerja sesuai dengan surat perjanjian, ya mertuaku pulang hari Selasa sore dan dia datang lagi hari Kamis pagi gitu loh. Tapi karena ujung-ujungnya bosku kayak yang aku bilang tadi, dia makin lama makin sering minta aku untuk kerja hari Rabu dan Jumat gitu. Ujung-ujungnya dia di sini hampir tiap hari bermalam di sini gitu ya. Iya, dan akhirnya mertuaku bilang, aduh kayaknya aku ini deh katanya, kalau kayak gini terus aku itu nggak mampu, kata mertuaku, aku nggak mampu bantu kalian gitu ya. Toh juga aku itu harus mikirin ini juga loh, anak saya yang pertama. Kalau dia minta bantuan, tapi kalau aku tiap hari di sini terus, aku nggak bisa bantu dia juga gitu. Terus kakak mertuaku kan ada yang tua. Kalau hari Minggu mertuaku itu pergi ke sana gitu. Jadi tante itu ya, kakaknya mertuaku itu udah 80 tahunan umurnya. Jadi mertuaku hari Sabtu Minggu dia liatin kakaknya gitu. Jadi sebenarnya sih kakaknya itu nggak di rumahnya lagi gitu ya, nggak di rumah mereka lagi. Dia udah dimasukin ke panti jompo namanya ya. Jadi di sana semua
kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Jadi orang tua yang udah nggak mampu lagi atau yang udah demens gitu ya, udah lupa banget dengan semuanya gitu. Iya, jadi mertuaku bilang, aku nggak mampu kalau terus begini gitu ya. Kayaknya kamu lebih bagus mengundurkan diri aja, kata mertuaku seperti itu. Soalnya aku juga udah merasa sakit badan saya. Ujung-ujungnya dia bilang, oh ini sakit, aku sakit aku sakit itu gitu ya. Dalam hati, ini bener nggak sih gitu ya. Terus aku juga kan jadi ini gitu, jadi bingung gitu ya. Ini mau gimana gitu ya. Aku mau lanjutin karir aku atau berhenti gitu loh teman-temannya. Jadi yang namanya kita itu perantau ya di negara orang lain, dan nggak gampang ya cari kerja. Kalau memang sih aku tuh bukan ini ya, bukan bermaksud sombong ya. Kalau aku memang nggak begitu susah dapat kerjaan baru gitu, tapi maksud saya itu posisi yang bagus, yang sesuai dengan yang aku inginkan dan yang aku apa maksudnya, di mana pendidikan aku sesuai dengan yang aku mau gitu ya, itu kadang-kadang agak ini gitu. Kalau sebagai asdogi aja itu gampang mendapatnya ya buat saya, tapi kalau sebagai manajer klinik itu kan enggak segampang untuk mencari kerjaan sebagai asdogi gitu. Kalau sebagai asdogi gampang aja gitu ya teman-teman ya. Emang sih kalau aku itu mau kembali kerja sebagai asdogi bisa juga, asisten dokter gigi. Tapi kalau aku kembali sebagai asisten dokter gigi, maaf ya, berarti posisi saya kan menurun gitu. Nah jadi ujung-ujungnya mertuaku itu ya teman-teman ya, ini kayak gimana ya, kayak merasa trauma untuk datang ke sini gitu ya. Jadi kayak nggak mau lagi mau datang ke sini. Terus aku bilang, jadi ini harus gimana gitu. Kayaknya itu ndak ini gitu ya, nggak bagus kalau mertua malah bahkan sakit. Ya, jadi hari itu juga dia benar-benar sakit gitu ya. Sakit jantung gitu ya. Terus dia itu ke dokter periksa gitu ya, katanya dia apa sih, kayak ada gejala Herzinfarkt gitu loh. Apa sih, jantung, apa sih namanya, serangan jantung. Iya, jadi kayaknya dia itu ada serangan jantung gitu, mungkin karena stres juga, karena nggak tahu juga sih. Katanya dari ininya keluarga mereka ada penyakit itu ya, gejala serangan jantung kayak gitu tuh di keluarga mereka ada gitu. Jadi udah dari gen keluarga mereka gitu. Nah tapi karena dia itu saking banyaknya membantu kami urus anak gitu, dia jadi ini gitu ya, jadi terbebani banget. Akhirnya gejala jantungnya ini gitu ya, serangan jantung. Dan ya akhirnya dia ini untuk datang ke sini, trauma untuk datang ke sini. Akhirnya suamiku bilang, kamu harus kayaknya kamu harus mengeluarkan diri dari sana, katanya, soalnya itu nggak bagus juga untuk kesehatan kamu gitu. Dan itu iya benar, aku juga malah jatuh sakit hari itu ya teman-temannya. Dan ya, dan aku bilang aku harus mikir dulu gitu, aku nggak bisa asal ini gitu, asal mengundurkan diri gitu. Soalnya aku tuh juga ingin berdiri sendiri gitu ya, nggak tergantung dari suami gitu loh teman-teman. Itu bahaya kalau tergantung dari suami ya teman-teman ya. Iya, jadi aku bilang sama suami, emang sih idemu itu bagus, pemikiran kamu itu bagus, kamu nggak suka tergantung dengan suamimu. Tapi ini kan masalahnya kamu itu kerja tidak hanya 3 hari lagi, ini kamu itu udah kayak 6 hari, 120% ini katanya. Jadi kamu itu harus ini, aku anjurkan kamu mengundurkan diri gitu loh teman-teman. Aduh susah kalau udah seperti itu suasananya. Kita itu sebagai ibu rumah tangga kayak gimana ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu gitu ya, sebagai seorang anak, aduh
Enggak gampang ya teman-teman ya di perantauan, hidup di perantauan. Oh ya teman-teman, ini udah 15 menit. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Aku lanjut ngopi dulu, kopiku masih hangat sih ya. Sampai di sini dulu videonya hari ini. Terima kasih udah nonton videonya. Bagi yang suka silahkan di subscribe, di share, di like, dan di komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.